Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersilaturahim kembali, berjumpa kembali bersama guru kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi atau sapaan akrabnya Gusmis, cendekiawan Nahdlatul Ulama yang sudah kita kenal semua. Malam ini kita sudah memasuki episode ke-7 dari ngaji Api Islam Bung Karno. Dan tentunya malam ini adalah tema yang sangat spesial, yakni berjiwa la Mi'raj. Jadi Bung Karno pernah menyampaikan itu dalam peringatan Isra Mi'raj di Surabaya sekitar tahun 1959. Ini menjadi satu kebanggaan kita semua. Ternyata Bung Karno sangat memukau, sangat paham tentang Islam, sangat mencintai Rasulullah, menginspirasi juga kehidupannya, bagaimana kehidupan Rasulullah menginspirasi perjuangan beliau. Tentunya nanti kita akan mendengarkan pencerahan dari Gusmis dalam acara ini. Dan sahabat-sahabat Islam Rahmat TV di seluruh penjuru tanah air, ngaji Api Islam bersama Bung Karno, ngaji Api Islam Bung Karno menjadi sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu, pemaparan dari Gusmis. Jadi begini Gus, Bung Karno ini kan dalam peristiwa banyak hal, terutama kehidupannya adalah sangat seperti yang dulu jenengan bilang ya, Gusmis sampaikan bahwa Bung Karno ini sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW, khususnya tentang Mi'raj ini. Nah, bagaimana pandangan Bung Karno tentang Mi'raj, terutama juga terkait dengan bangsa Indonesia, Gus? Ya, Bung Karno, penghayatan Bung Karno terhadap Islam itu penghayatan yang membangun spirit kebangsaan. Selalu ketika Bung Karno memahami peristiwa-peristiwa besar dalam hazanah dan sejarah Islam, maka Bung Karno selalu melakukan apa yang kita sebut kontekstualisasi. Terutama dalam konteks Indonesia. Nah, memang ini sesuatu yang istimewa karena tidak banyak negara-negara Muslim yang secara resmi atau secara official menyelenggarakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bung Karno tidak pernah melewati peristiwa Isra dan Mi'raj ini di Istana Negara. Selalu dirayakan dengan peringatan untuk mengambil hikmah sebesar-besarnya agar Indonesia mendapatkan percikan cahaya dan apinya Islam dari Isra dan Mi'raj ini. Nah, kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang masuk dalam kategori khariqul 'ada, yaitu mukjizat, keistimewaan dari Rasulullah dan ajarannya, yang itu dikisahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Nah, Bung Karno ingin agar peristiwa Isra dan Mi'raj ini membangun
apa yang disebut dengan satu spiritualitas yang mampu mengangkat harkat dan martabat kita sebagai sebuah bangsa. Maka kemudian Bung Karno menyampaikan berjiwalah mi'raj, supaya kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mempunyai keyakinan yang teguh, mempunyai satu iman yang kokoh bahwa Allah akan selalu bersama kita. Allah menciptakan Indonesia ini dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Kalau kata orang Jawa, Gusti ora sare, bahwa Tuhan tidak tidur. Dan itu Bung Karno gali dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, memang Isra dan Mi'raj ini mempunyai dua dimensi. Dimensi horizontal, yaitu hablum minan nas, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Itu menunjukkan bahwa kita harus membangun hablum minan nas, yaitu solidaritas di antara sesama umat manusia. Itu menjadi kata kunci, dan karena itu ajaran Rasulullah ketika di Mekah itu ajaran yang sangat menitik beratkan kemanusiaan. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu bunyinya ya ayuhan nas, wahai manusia, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan seluruh keturunan Nabi Adam. Itu ajaran Islam itu adalah ajaran yang Isra ini, bahwa sebelum Mi'raj adalah Isra, bahwa kita ini di dunia ini harus hidup damai, hidup rukun, membangun hablum minan nas, toleransi, persahabatan, solidaritas di antara sesama, keposoliro. Untuk apa? Untuk hablum minallah, Mi'raj. Jadi setelah hablum minan nas, maka kemudian kita Mi'raj, yaitu melakukan perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa di Sidratul Muntaha. Maka kata Bung Karno yang menarik, bahwa Rasulullah itu tidak Mi'raj pada tahun pertama dalam berdakwah. Rasulullah itu Mi'raj pada tahun ke-11 setelah dalam fase dakwah. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita harus membanting tulang, berusaha sekuat tenaga, baru setelah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu hikmah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai sebuah bangsa, sebelum berjiwa Mi'raj, kita harus membangun apa yang disebut dengan peradaban Isra itu, membangun harmoni, bekerja keras, gotong royong di antara sesama, yakin bahwa kita sebagai bangsa yang besar dengan peradaban Nusantara yang sudah diakui oleh dunia. Maka kemudian setelah itu kemudian Rasulullah melakukan Mi'raj dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu apa maknanya kata Bung Karno? Makna dari Mi'raj itu adalah ada ainul yaqin, ada ilmul yaqin, ada haqqul yaqin. Bahwa ainul yaqin itu meniscayakan bahwa kita harus melihat sesuatu, bahwa di sana ada kebakaran. Ya, ada kebakaran. Ada ilmu yakin apa itu, ada asap yang mengepul. Tapi supaya kita tahu bahwa di situ ada kebakaran, maka kita harus berjumpa, harus melihat langsung terjadi kebakaran. Nah, hakul yakin ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita tidak akan pernah meninggalkan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka keyakinan itulah yang kemudian turun perintah sholat 5 waktu, semakin meneguhkan bahwa
di balik perintah ibadah sholat itu bahwa jangan lupa bahwa kita harus memohon kepada Allah. Di dalam Al-Quran itu selalu disebutkan ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan menjawab permintaan-permintaanmu. Dan itu janji Allah. Maka sebagai sebuah bangsa, kata Bung Karno, kita harus meyakini bahwa Allah akan selalu bersama kita. Dan ini dalam konteks berbangsa dan bernegara, kata Bung Karno, juga berjiwalah Mi'raj itu menandakan bahwa kita harus naik kelas. Harus naik kelas. Karena bagaimanapun, karena kita yakin Allah akan selalu bersama kita, maka Allah akan selalu menyertai seluruh doa-doa, seluruh cita-cita, seluruh kerja keras, seluruh pemikiran, seluruh gotong royong yang kita lakukan. Maka kemudian Bung Karno mengajak apa yang disebut dengan revolusi pembangunan, dalam bahasa Presiden Jokowi sekarang adalah revolusi mental. Kita harus melakukan revolusi mental, meneguhkan keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama kita. Nah, ini peristiwa dalam sekali lagi hijrah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa hadir setelah Rasulullah betul-betul menghadapi begitu banyak tantangan dari mereka yang menentang ajaran Rasulullah, dari Quraisy di Mekah, lalu kemudian wafatnya paman Rasulullah Abu Thalib, dan wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah. Itu yang kemudian Rasulullah berziarah ke makam ibunya, lalu kemudian satu-satunya harapan, kalau selama ini ada kakeknya Abdul Muthalib, lalu kemudian pamannya Abu Thalib, lalu istri tercintanya Sayyidah Khadijah yang menghabiskan, mendermakan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Sekarang Rasulullah tidak punya apa-apa. Maka kemudian datanglah peristiwa Isra Mi'raj ini, peristiwa yang membangkitkan kembali harapan, membangkitkan kembali optimisme, bahwa kira-kira wahai Muhammad, kamu jangan bersedih, jangan khawatir, bahwa aku akan selalu bersamamu. Kita pun juga begitu, kata Bung Karno, bahwa kita harus punya keyakinan yang utuh bahwa Allah akan selalu bersama bangsa ini. Dan kita melihat dalam perjalanan sejarah sebagai bangsa yang berketuhanan, ya, di mana agama-agama di sini tumbuh subur dan aliran kepercayaan, doa-doa disampaikan oleh semua agama-agama, dan sudah terbukti rahmat Tuhan yang Maha Kuasa selalu hadir bagi negeri ini. Maka kita, kata Bung Karno, harus naik kelas. Maka kita di dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah berjiwa Mi'raj, bahwa kita yakin bahwa Tuhan yang kita yakini akan selalu memenuhi harapan, mimpi, dan cita-cita seluruh bangsa ini. Benar. Jadi berjiwalah Mi'raj itu kita harus optimis, kita harus naik tangga, naik kelas, kita harus yakin bahwa Allah akan selalu bersama kita, terutama umat Islam. Ketika Allah berhasil meyakinkan Nabi Muhammad SAW, maka itu artinya bahwa Allah juga akan selalu bersama dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang luar biasa dari Gusmis ini, banyak Gus, para pemirsa ini menyampaikan Gusmis ini menguasai detail sejarah, Gus. Jadi tentang apa tadi, peristiwa-peristiwa yang meliputi latar belakang Isra Mi'raj, dan sebagai juga penulis buku Mekah Madinah, sangat expert. Nah, satu poin penting tadi, Gus, ternyata Bung Karno menghubungkan dirinya ini selalu dengan Rasulullah SAW, Gus. Berjiwalah Mi'raj. Ini
adalah satu bahasa Gusmis dulu itu istihad. Bagaimana memaknai Mi'raj demi kemajuan bangsa. Iya, karena bagaimanapun Bung Karno mempelajari sejarah Rasulullah SAW, yang mana sejarah perjalanan hidup Rasulullah itu perjalanan yang di dalamnya begitu banyak hikmah dan kearifan yang bisa kita gunakan sebagai penguat batin kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Dan tentu sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, kita meyakini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Seperti di dalam Al-Quran, sungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan yang sangat baik. Nah, Bung Karno meyakini keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah di masa-masa sulit itu juga dapat kita gunakan sebagai spirit, ya, motivasi agar kita ini berjiwa mi'raj. Bahwa kita sebagai bangsa itu harus selalu naik, bangkit menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkualitas. Karena kita juga punya sejarah Majapahit. Yang Bung Karno mengingatkan bahwa begitu banyak masalah-masalah di dalam, intrik-intrik, di mana kita lupa bahwa kita sebagai bangsa ini harus bersatu, bangsa ini harus berjiwa mi'raj, bahwa kita harus memikirkan serius agar bangsa ini tidak merosot, kata Bung Karno, tidak terbelakang, tidak mundur, dengan cara bahwa bagaimana Rasulullah ketika mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu menjadi inspirasi. Untuk apa? Untuk merasakan hakul yakin tadi itu. Nah, saya kira sebagai bangsa yang berketuhanan dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu, kita mestinya mewarisi api Islam Bung Karno ini dalam konteks berjiwa mi'raj tadi itu, bahwa kita harus yakin Allah itu akan selalu bersama bangsa Indonesia. Sejauh kita semua bergotong royong, sejauh kita semua juga dalam satu nafas dan volume yang sama, bahwa kalau kita bersatu kita akan kuat, kalau kita konflik kita akan tercerai-berai, dan kita juga akan jatuh dalam kubangan yang sangat dalam. Jadi berjiwa mi'raj ini telah memumpah satu harapan, satu optimisme di kalangan umat Islam. Maka oleh karena itu Isra dan Mi'raj dalam konteks Indonesia berbeda dengan di Timur Tengah, karena di dalam konteks Timur Tengah itu hanya dipahami sebagai sejarah di masa lampau. Nah, Bung Karno mengajak kita agar sejarah yang terjadi di masa lampau menginspirasi konteks keindonesiaan saat ini. Karena sekali lagi kalau kita baca banyak naskah-naskah Bung Karno ini, bahwa Indonesia itu negara yang bertuhan. Artinya bahwa seluruh warganya meyakini pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Tuhan yang Maha Esa. Ini sebuah kelebihan yang dimiliki oleh bangsa ini. Dan terjawab, Gus, bahwa selama ini banyak pihak, banyak kalangan saudara-saudara kita menganggap Bung Karno ini tokoh sekuler, ya, penentang agama, ya, tidak berdasarkan negara ini dengan agama, ya. Dengan penjelasan Gusmis sudah clear dan terang benderang bahwa Bung Karno ini sangat religius, dan ada yang mengatakan Bung Karno ini sebagai intelektual beriman, Gus. Karena menurut tadi kata Gusmis tadi menghubungkan semua kehidupan Rasulullah dengan kehidupan Bung Karno, inspirasi terutama dengan peristiwa Mi'raj. Nah, poin yang kemudian ingin saya tanyakan ke Gusmis adalah gini, Gus. Umat Islam di bangsa kita ini kan sudah mengalami fase
sebagai ya katakanlah masih tekstual Gus. Nah, Bung Karno sudah mengajarkan kita berjiwalah mi'raj. Gus Mis tadi sampaikan naik kelas, naik tingkat untuk mencapai bangsa atau umat Islam ini yang maju di era kekinian ini. Kita ini kan hanya sebatas konsumen Gus, ya dari kemajuan katakanlah Barat gitu Gus. Bagaimana dengan katakanlah strategi Gus Mis dengan pidato Bung Karno tadi Gus, mematerialkan ini Gus? Ya, bahwa sekali lagi tadi kita ini bertuhan, ya, bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama kita sebagai bangsa, ya, bahwa Tuhan akan selalu merahmati Indonesia. Kenapa? Karena surau-surau, syiar-syiar keislaman di bulan Ramadan luar biasa. Umat agama-agama yang lain, gereja-gereja, wihara-wihara, pura-pura, semua menengadahkan bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu memang modal yang dimiliki oleh bangsa ini. Tetapi kita juga punya modal sosial, ya, modal sosial di mana masyarakat kita itu bergotong royong, melakukan isra itu tadi. Nah, modal ini menjadi kekuatan kita sebagai bangsa, karena kita mempunyai kesempatan untuk bersama-sama menuju pulau impian kita sebagai negara yang berdaulat secara politik, mandiri ekonomi, dan berkeadilan dalam kebudayaan. Kita juga punya modal sumber daya manusia yang luar biasa. Kita adalah bangsa yang dengan peradaban Nusantara yang sangat tinggi di masa lampau. Bahkan kita dulu melakukan ekspor ke Cina pada abad-abad ke-16. Ya, kita dikenal misalnya di daerah Persia itu atau di daerah Arab kita mengenal bahasa Arab safinatun. Safinatun itu asalnya dari bahasa sampan. Artinya budaya maritim kita itu sudah sangat tinggi sekali. Maka sampan yang itu di bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab jadi safinatun. Safinah. Jadi itu artinya menunjukkan dulu peradaban maritim kita tuh sangat tinggi sekali. Kita punya modal sumber daya, kita punya modal sumber daya alam yang sangat luar biasa. Nah, sekarang tinggal kita berjiwa mi'raj, berjiwa mi'raj, bahwa kita harus mempunyai satu, dalam bahasanya itu satu elan vital, yaitu spirit berjiwa mi'raj ini. Bahwa kalau kita mengetahui apa kemampuan yang kita miliki, nah sekarang tinggal kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Quran itu ada satu ayat, faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah bertekad bulat, kalau kamu sudah melangkah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sekarang fatawakkal 'alallah, serahkan semuanya kepada Allah. Berjiwalah mi'raj sebagaimana Rasulullah melakukan mi'raj. Dan setelah mi'raj itu terjadi satu perubahan, satu revolusi luar biasa pada diri umat Islam tentang keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama Rasulullah dan umatnya. Nah, peristiwa mi'raj ini menurut Bung Karno sejatinya menginspirasi kita sebagai sebuah bangsa, bahwa mi'rajnya Rasulullah telah melahirkan satu revolusi kemanusiaan yang terbesar pada waktu itu. Dan kita berharap Isra Mi'raj itu akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah itu Gus, pernah ada satu ucapan dari pakar kita ini kan, kata Gus Mis tadi, dengan aset sumber daya alam yang luar biasa, takdir atau geografi kita yang beragam, dengan takdir kepercayaan agama yang multi kultural ini yang banyak, dari Sabang sampai Merauke Gus. Pengalaman Korea, Singapura ini negara yang tidak punya sumber daya alam tapi kok maju nih Gus. Nah,
padahal merdekanya nggak jauh dengan Korea Selatan ya, dengan negara-negara Asia, tapi ini penting di era pemerintahan Presiden Insinyur Jokowi. Bagaimana Gus ini dengan pidato-pidato Bung Karno tadi, berjiwalah mi'raj untuk menaikkan bangsa, dihubungkan tadi Gus, revolusi mental di era kekinian, bagaimana kita bisa mengimbangi atau menjadi bangsa yang maju Gus? Iya, kalau kita belajar dari Jepang atau dari Singapura, itu kan kata kuncinya adalah keyakinan. Keyakinan bahwa kalau seluruh upaya sudah dikerahkan, azimah tadi itu, tekad bulat sudah dipanjangkan, maka kemudian akan lahir sebuah keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang kemudian menjadikan Jepang dan Singapura menjadi salah satu primadona di Asia. Pernah sana Gus? Saya sudah berkunjung di Korea. Saya melihat betul mereka itu bangsa yang punya tekad, punya keyakinan yang luar biasa. Nah, mereka mayoritas umatnya bukan Islam ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya Jepang ya tidak beragama ya. Lalu kemudian Singapura. Nah, kita mestinya sebagai bangsa yang bertuhan mestinya harus melebihi mereka tentang bagaimana bahwa kita teguh yakin bahwa Tuhan bersama kita. Nah, ini yang menjadi anomali ya, menjadi sesuatu yang bahkan aneh bagi kita sebagai sebuah bangsa. Mestinya kita sebagai umat yang bertuhan, bangsa yang bertuhan, bangsa yang beragama, mestinya kita bisa melampaui Jepang dan Singapura tadi. Nah, alhamdulillah sudah terjawab bahwa Bung Karno sudah memberikan satu pemahaman kepada kita. Peristiwa Isra Mi'raj kita jadikan sebagai sebuah inspirasi besar. Revolusi pembangunan yang dulu pernah dilakukan oleh Bung Karno, kita melewati fase Perang Dunia I, Perang Dunia II. Alhamdulillah kita merdeka dan dimerdekakan oleh Bung Karno di bulan Ramadan Gus. Sangat mistik dan sangat holistik. Kata Gus Mis tadi adalah berkat rahmat. Iya, kata Bung Karno ya jas merah ya, jangan sekali melupakan sejarah. Bahwa sejarah Isra Mi'raj di masa lampau, sejarah kemerdekaan kita di bulan Ramadan. Bahwa betul kata Bung Karno, ini Indonesia adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Maka oleh karena itu kita meyakini dalam pidato Pancasila 1 Juni itu bahwa kita itu bangsa yang berketuhanan. Bangsa yang berketuhanan. Bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berjiwa mi'raj. Nah, ini kata kunci yang sahabat-sahabat Islam Rahmat TV ketahui, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berketuhanan dan berjiwa mi'raj. Inspirasi besarnya adalah Rasulullah SAW. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang memberikan pencerahan dan pemaparan yang sangat mencerahkan ya, luar biasa, dan beliau selalu setia menemani kita mengaji Api Islam Bung Karno di malam-malam mulia di bulan suci Ramadan. Sekali lagi terima kasih Gus Mis atas waktu dan kesempatannya. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.